Halo teman-teman, jadi kami lagi ada di Museum Osaka. Kami kesini karena ada tugas dari mata pelajaran sejarah. Kita disuruh daftar dulu nih teman-teman. Jadi kita isi daftarnya dulu ya. Nah, kalau udah selesai isi daftarnya, kita tanda tangan. Setelah selesai isi daftar tadi, kita diperbolehkan untuk masuk nih teman-teman. Yuk kita masuk ke dalam museumnya. Wah, kami udah masuk nih ke dalam museumnya. Kita lihat-lihat ya, apa aja sih yang ada di museum ini. Wah, setelah selesai kita lihat apa aja yang ada di Museum Osaka ini. Sekarang kita akan mewawancarai pengunjung yang ada di sini dan penjaga museum atau petugas Museum Osaka. Assalamualaikum Pak, maaf mengganggu waktunya. Apakah saya boleh bertanya? Jadi begini Pak, saya ada tugas mengenai sekolah, mengenai museum. Apakah Bapak bisa membantu saya dalam wawancara ini? Boleh, kita coba. Kapan Pak Museum Osaka ini didirikan? Berdirinya 10 November 1991. Jadi kemarin itu pas 32 tahun. Ya. Siapa saja Pak tokoh yang terlibat dalam proses pembangunannya Museum Osaka ini? Oke, yang pasti Gubernur Haji Muhammad Said, yang sebagai pencetus, sebagai yang memperkarsai ya. Terus masyarakat yang ibaratnya mempunyai visi dan misi untuk memajukan museum, dan mereka ya mendirikan itu sebagai sebagai oleh-oleh lah, atau sebagai peninggalan ya, untuk bahwa dulu kita berjuang setelah merdeka tahun 1945 sampai 1949. Bagaimana proses pembangunan museum ini, Pak? Pembangunan museum ini awal mulanya itu kan dari rumah pribadi ya, lalu dibeli oleh Pemda Kalsel. Terus atas prakarsa Bapak Said diresmikanlah museum ini tanggal 10 November 1991. Jadi museum ini dulunya itu rumah tempat tinggal yang dipunyai oleh Datu Jalal. Nah, rumah ini berdiri tahun 1810. Terus ahli warisnya juga terus dijual ke Pemda kan, terus diresmikan tahun 91. Apa yang melatar belakangnya terjadinya pembangunan Museum Osaka ini? Latar belakangnya itu tadi untuk melestarikan sisa-sisa sejarah tahun revolusi fisik dari tahun 45 tahun 49, dimana kita tuh kan merdeka 17 Agustus 45 kan. Nah, ternyata Belanda itu masih ada di Kalimantan. Nah, dengan adanya Belanda di Kalimantan, otomatis kita juga ingin merdeka secara utuh gitu kan, secara utuh. Terus kita bergerak dipimpin oleh Bapak Hasan Basri. Nah, Bapak Hasan Basri ini yang menggerakkan kita untuk memerdekakan Kalimantan, sehingga tercipta proklamasi 17 Mei 1949. Terima kasih. Di mana letak tempat Museum Osaka ini? Museum Osaka ini terletak di Jalan Haji Andir ya, Jalan Haji Andir, Jalan Sultan Adam. Terus kalau orang mau istilahnya mau lebih familiar gitu ya, di bawah jembatan Benua Anyar. Benda-benda apa saja yang terdapat di museum ini? Kalau benda-benda ada
keris, terus ada baju baraja, terus ada atribut Bapak Hasan Basri yang dihibahkan oleh cucu beliau. Terima kasih. Oke. Benda apa yang ditemukan di Museum Masaka ini? Benda yang ditemukan, benda di Museum Wasaka tidak ditemukan ya. Jadi benda Wasaka itu kebanyakan dari ahli waris yang pejuang. Jadi pejuang itu kan punya ahli waris seperti anak cucu gitu kan. Jadi mereka yang menghibahkan atau Museum Wasaka yang beli biar dijadikan koleksi Museum Wasaka. Terima kasih. Oke teman-teman, kita akan mewawancarai pengunjung yang ada di sini. Apa yang membuat Anda tertarik untuk mengunjungi museum ini? Tertarik untuk mengunjungi museum ini karena untuk bertepatan dengan hari itu ada proyek tentang pembelajaran PKN, mata pelajaran PKN sama keagamaan tentang mengunjungi museum. Oke, apa saja benda-benda yang Anda lihat di museum ini? Tadi kami sudah menjelajah di museum ini dan yang kami lihat ada baju baraja, rompi baraja, laung yang gasan ikat kepala, ada mesin tik, terus ada radio, ada senjata yang dari babu runcing dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih. Maaf mengganggu waktunya. Bye.